Tanya nih, penyakit perut semua ya, semua penyakit yang ada di perut. Ingat, perut itu disebutnya wilayah Nabi Yunus. Ya. Perut itu disebutnya wilayah Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus itu gimana? Ayo kembali kita lihat kisahnya Nabi Yunus yang ada di Al-Quran. Ya, kita lihat kisah Nabi Yunus yang ada di Al-Quran. Kisahnya gimana? Nabi Yunus itu ditegur oleh Allah berada di dalam perut ikan. Berada di dalam perut ikan. Nah, apa yang menjadikan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Nah, ini yang harus kita pelajari. Karena, paham ya saudaraku, apapun kisah Nabi yang diabadikan di Al-Quran, itu bukanlah dongeng. Tapi itu Allah jadikan ilmu untuk kita. Ilmu untuk kita, kisahnya, yang dialami dan lain sebagainya, itu sebagai ilmu pelajaran untuk kita, bukan sebagai dongeng. Ya, makanya yuk simak baik-baik. Nabi Yunus ditegur oleh Allah berada dalam perut ikan. Apa yang menjadikan Nabi Yunus ditegur oleh Allah? Nah, ini yang harus teman-teman, yang harus kita semua pahami. Ingat, berawal dari apa sih? Berawal dari keluh kesah. Keluh kesahnya Nabi Yunus apa saat itu? Nabi Yunus merasa putus asa dengan dakwahnya. Putus asanya kenapa? Karena dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Ya, penyebab apa? Dakwah sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Itu ya, itu penyebabnya. Karena merasa putus asa, merasa dirinya sendiri. Ya Allah, saya udah dakwah sekian lama, kok pengikutnya sedikit. Nah, di situ Nabi Yunus mengeluh. Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Ketika berdoa mengeluh seperti itu kepada Allah, sama Allah dicuekin. Sehingga muncul di situ ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, muncul rasa putus asa. Singkat cerita, buah daripada putus asanya itu, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Sampai pada cerita di mana Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Kenapa Nabi Yunus masih hidup? Karena mau dijadikan ilmu, bukan untuk dongeng. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan? Nabi Yunus beristighfar. Istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ya, itu istighfarnya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Nah, istighfarnya seperti itu. Maka siapapun yang punya penyakit yang ada di perut, apapun penyakit yang ada di perut, perbanyaklah istighfar sebagaimana istighfarnya Nabi Yunus. Isi istighfarnya itu apa? Mohon ampun kepada Allah karena telah zolim pada dirinya sendiri. Jadi semua penyebab penyakit yang ada di perut itu dikarenakan karena kita zolim pada diri kita sendiri. Ya, zolim pada diri kita sendiri. Bagaimana nggak zolim? Orang ketika lagi banyak pikiran, secara otomatis makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Akhirnya muncul penyakit. Ya kan? Orang kalau lagi banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, akhirnya muncul penyakit. Nah, inilah penyebab penyakit-penyakit yang ada di perut. Termasuk penyakit asam lambung. Penyebabnya itu gara-garanya apa? Satu, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, merasa putus asa, kecemasan, was-was. Itu penyebabnya. Itu ya teman-teman ya. Penyebabnya itu gara-garanya itu. Coba kalau lagi banyak pikiran, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, akhirnya muncul apa? Gejala asam lambung, perih di ulu hati, panas di ulu hati sampai ke dada. Nah, ketika pikiran masih berkecamuk dalam otak kita, was-was kekhawatiran, akhirnya muncul penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung itu apa? Kayaknya ada suara tadi. Iya enggak? Nah, kita lanjut ya. Ketika pikiran, kekhawatiran, kecemasan itu tidak bisa dikendalikan, muncul penyakit asam lambung. Nah, asam lambung itu apa? Sakitnya itu kayak diperes-peres, kayak dipelintir-pelintir, kayak di apa bahasanya? Bahasa orang ya, kayak ditusuk-tusuk bahasanya gitu.
itu sakitnya nggak karuan. Itu dari situ pola pikirnya belum bisa dirubah, kekhawatiran, kecemasan, was-wasnya belum bisa ditundukkan, muncul lagi penyakit baru, yaitu apa? Membengkaknya lambung kita. Sehingga ketika lambung itu bengkak, mengganggu ruang gerak jantung. Ruang gerak jantung terganggu, menjadilah penyakit GERD. Penyakit GERD itu apa? Ruang gerak jantung terganggu karena lambung yang membengkak. Sehingga apa? Muncul berdebar-debar. Apa-apanya tuh berdebar-debar, bawaannya berdebar-debar. Sehingga muncul namanya penyakit panic attack. Diserang rasa panik berlebih. Bawaannya panik terus. Ya, bawaannya panik terus. Bawaannya panik terus. Dikit-dikit panik, datang sore panik, datang malam panik, datang pagi panik. Mau makan ini panik, mau apapun itu panik. Nah, dari kepanikan itu nggak bisa dikendalikan, akhirnya muncul penyakit anxiety psikosomatis. Ya, muncul penyakit anxiety psikosomatis. Itu apa? Dihantui rasa takut mati. Ya, dihantui rasa takut mati. Datang sore, bawaannya takut mau mati. Datang siang, datang malam, takut mau mati. Nanti muncul pikiran, nanti kalau saya mati, anak saya gimana? Nanti kalau saya mati, suami atau istri saya gimana? Muncul penyakit kayak gitu. Sehingga apa? Hidupnya muncul dengan ketakutan-ketakutan. Mau keluar rumah takut, mau ketemu banyak orang takut. Ada orang nengok nggak nyaman, nggak usah ditengok kalau bisa mah, pada pulang aja sana. Apalagi kalau mendengar berita di musola, di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Wah, keluar keringat dingin, badan gemetar, tumbang badannya. Mengkhawatirkan, was-was, khawatir, takut berlebih dengan sesuatu yang belum pernah terjadi, belum tentu terjadi, sudah ditakut-takutkan dulu. Tuh. Nah, jadi itulah penyebab penyakit asam lambung. Berawal dari apa? Was-was. Was-was itu apa? Was-was itu datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Coba tanya, orang yang punya penyakit asam lambung, takut nggak kena air? Ada nggak yang takut mandi? Ada nggak yang males mandi? Yang punya penyakit asam lambung. Karena kebanyakan, nggak semua ya, kebanyakan orang-orang yang terkena penyakit asam lambung sampai ke titik seperti tadi, itu takut mandi dan males mandi. Tuh. Kenapa takut mandi? Ingat, was-was itu dari setan. Setan diciptakan dari api. Mandi itu air, setan itu api. Wajar ketika api itu takut dengan air. Ya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Ya. Banyak sekali teman-teman yang saat ini sakit seperti itu. Pahamilah. Sakit seperti itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dengan penyakit apa? Penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Berawal dari kecintaan dunia yang berlebih sehingga menjadikan dirinya takut akan kematian. Coba, adanya penyakit itu apa sih? Kecintaan dunia yang berlebih. Terlalu banyak beban pikiran dunia, kekhawatiran, kecemasan, was-was perkara dunia. Sehingga nanti munculnya apa? Anxiety, takut mati. Datang pagi takut mati. Malam-malam nih, dengar suara burung, nggak bisa tidur. Berpikirnya apa? Apa ini tanda saya mau mati? Apalagi nanti ditambah teman-teman penasaran, browsing di Google 40 hari tanda-tanda mau mati. Belum melihat berita-berita dan lain sebagainya. Tambah nggak karuan. Ada nggak di sini yang seperti itu? Mau keluar rumah takut kena angin. Mau ketemu banyak orang takut. Keramaian takut. Ada nggak di sini seperti itu? Banyak ya teman-teman ya. Ada nggak yang sampai kalau mendengar berita di musola, di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, akhirnya badan lemes, badan gemetar, jantung berdebar, keluar keringat dingin, akhirnya tumbang. Ada nggak yang seperti itu? Waalaikumsalam. Tuh, ya. Ternyata itu semua penyebabnya yaitu dari was-was. Dari was-was. Was-was dari setan. Setan dari api.
Was-was itu dikuasai oleh nafsu. Nafsu nggak bisa dikalahkan. Tapi kita lihat, jika teman-teman ingin sembuh, ayo pelajari nih. Semua bersumber dari nafsu. Kita melihat dalam hadis kursi, ketika nafsu dihukum oleh Allah selama 7.000 tahun, dimasukkan ke dalam neraka. Nafsu ditanya, hei nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawaban nafsu? Aku ya aku, engkau ya engkau. Kemudian nafsu dimasukkan lagi ke neraka selama 70.000 tahun. Ditanya oleh Allah, hei nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawaban nafsu? Aku ya aku, engkau ya engkau. Tapi ketika nafsu diperintahkan oleh Allah suruh berpuasa, kemudian nafsu ditanya, hei nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawaban nafsu? Aku adalah hambamu dan engkau adalah Robku. Itu. Berarti apa obatnya untuk menundukkan was-was itu? Puasa. Siapapun yang punya penyakit asam lambung, panic attack, anxiety psikosomatis, apapun penyakit yang ada di perut, jika ingin sembuh, segera berpuasa. Ya, ingat, was-was itu datang dari jin dan dari manusia. Was-wasnya apa kalau udah tahu? Gimana saya mau puasa, saya telat makan aja, asam lambungnya kambuh. Itu enggak yang dikhawatirkan. Mau puasa takut asam lambungnya kambuh. Yang takut itu bukan dirimu, yang takut itu sesuatu yang ada dalam dirimu yang menjadikan sifat was-was. Ya, kenapa? Tidak ada satupun manusia yang sakit gara-gara puasa, tidak ada satupun manusia yang mati gara-gara puasa. Andaikan gara-gara nggak makan bikin orang itu sakit, apa kabar orang-orang soleh yang senantiasa puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Bukan lagi telat makan, tapi nggak makan dalam jumlah waktu yang lama. Dari subuh sampai maghrib kurang lebih 14 jam nggak makan. Apakah orang tersebut tetap sehat? Sehat. Apakah orang tersebut kena asam lambung? Enggak. Nah, karena penyebab asam lambung itu pikiran. Itulah kenapa ketika teman-teman yang sudah sakit seperti ini datang ke rumah sakit, berobat ke dokter, nggak ada diagnosanya. Malah diarahkan ke psikiater. Ya. Ada nggak di sini yang berobat ke dokter, padahal sakitnya nggak karuan. Yang dirasa, yang diderita nggak karuan. Sensasinya 1000 sensasi. Begitu berobat ke dokter, nggak ada diagnosa penyakitnya. Tapi diarahkannya kemana? Ke psikiater. Psikiater itu apa sih? Ini bahasa halus teman-teman. Hei, penyakitmu itu bukan jasadmu. Tapi yang sakit adalah jiwamu, pikiranmu. Maka diarahkan suruh ke psikiater. Nanti dari psikiater dikasih obat tidur, dikasih obat penenang. Supaya Pak, nggak berkecamuk pikirannya. Tuh. Ya. Jadi yang sakit bukan jasadnya, yang sakit adalah pikirannya. Yang sakit adalah jiwanya. Makanya siapapun yang pengen sembuh, puasa. Puasa. Pasti sembuh. Pasti. Kenapa? Karena ketika kita puasa, puasa itu niat dari hati. Ketika niat terbesit dalam hati mau puasa, nah hati itu memberi sinyal kepada alam ruh. Hei ruh, besok orang ini mau puasa, bahasanya ya. Kemudian ruh memberi sinyal kepada alam jasad. Wahai kaum jasad, besok orang ini mau puasa, bersiap-siaplah kamu. Nah, seketika organ tubuh itu mempersiapkan dirinya, dan ketika berpuasa, dia berhenti untuk bekerja, beristirahat untuk bekerja, dan memperbaiki dirinya. Itu. Orang berpuasa itu organ tubuhnya istirahat bekerja, dan dia memperbaiki dirinya. Tapi orang yang niat puasa, tapi kalau nggak makannya bukan gara-gara puasa, itu bisa jadi penyakit. Tapi kalau kita niatkan puasa, nggak makannya kita akan jadi obat. Ya, tuh. Kita tuh diajarkan puasa dari lahir. Sudah ada ilmu tentang puasa. Sekarang dunia barat, di Jepang juga termasuk, ya, ada ilmu pengobatan baru, yaitu apa? Dengan diet program nggak makan 8 jam, 12 jam, 20 jam, sama 24 jam. Silakan buka browsing di Google. Ada nggak di Jepang, di Amerika sekarang metode pengobatan dengan tidak makan dan minum selama 8 jam, 12 jam, 20 jam, dan 24 jam? Ada nggak? Mereka orang barat, mereka yang di Jepang, yang notabene nggak punya agama, nggak percaya dengan agama, mempercayai dengan puasa bisa jadi obat. Kita lahir sudah dalam keadaan Islam, diajarkan untuk puasa, diperintahkan untuk puasa, masa masih ragu dengan puasa? Masa masih ragu dengan puasa? Itu ya teman-teman ya. Jadi penyebab
penyebab penyakit asam lambung bukan gara-gara makanan. Ya, bukan. Selagi makanan itu halal, kemudian tidak syubhat, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memakannya dan pastikan makan dalam keadaan baik, makan dalam tidak berlebih, maka tidak akan menjadi penyakit. Ya, maka tidak akan menjadi penyakit. Maka ayo siapapun yang punya penyakit yang ada di perut, segera berpuasa. Puasanya apa? Puasa Senin Kemis boleh, puasa Yaumul Bid boleh, silakan. Ya. Apalagi kalau teman-teman berpuasa, puasa kafarot, itu akan semakin dahsyat lagi. Ya, semakin dahsyat lagi. Yuk, ada nggak apa yang saya sampaikan, mohon maaf, bertentangan dengan medis atau ilmu pengobatan lain? Ya, ada nggak? Kenapa? Ilmu Allah itu bulat, saling berkaitan dan saling menyatu. Ya, apa yang disampaikan insya Allah nggak akan bertentangan dengan medis, karena ilmu medis pun berawalnya dari mana sih? Dari Al-Quran juga kan? Tuh ya teman-teman ya. Jadi ayo teman-teman yang punya penyakit asam lambung sampai ke anxiety psikosomatis, segera berpuasa. Ketika ada was-was, nanti saya kalau puasa penyakitnya kambuh, belum lagi was-was dari orang, jangan dulu puasa, kamu sehat aja dulu, baru puasa. Itu was-was itu setan dalam bentuk manusia. Tuh, ya, setan dalam bentuk manusia. Jadi orang tersebut dikendalikan oleh setan untuk memberikan was-was ke kita. Kenapa? Menghalangi kebaikan. Padahal obat dari segala obat yang ada dalam perut kita, penyakit dalam perut kita, satu, yaitu puasa. Kalau nggak percaya, silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan dengan teman-teman puasa. Contoh, yuk di sini jamaah yang sudah mulai lama, Bun, tabarakallah, yang sudah mulai lama mengikuti live ini, ada nggak yang punya penyakit asam lambung? Begitu sudah berpuasa, coba saya tanyakan, berkurang nggak sakitnya? Kemudian melahirkan ketenangan, ketentraman nggak jiwanya? Jernih nggak pikirannya? Gimana rasanya ketika penyakit itu kambuh datang? Lebih tenang atau lebih gimana? Apalagi teman-teman yang sudah kecanduan dengan kafarot, gimana rasanya sekarang? Ya, gimana? Coba dengan yang mengikuti puasanya, mengikuti metodenya, gimana? Ada nggak perubahan-perubahannya? Ya. Ini ada testimoni juga dari Bun, ya, Bun, dilihat ya. Aku baru kafarot udah, alhamdulillah udah sembuh. Allah maha baik. Ya, Allah maha baik. Yakin. Makanya apa? Semua orang yang datang berikhtiar menjemput sembuh, yang datang ke majelis kami, ya, kami ajaknya untuk apa sih? Untuk tobat, perbaiki ibadah, untuk puasa, untuk sedekah. Gak ada yang aneh-aneh. Ketika nurut nih dengan metode itu, dengan perintah itu, toh perintah itu perintah dari Al-Quran. Nurut dengan perintah itu, apa yang didapatkan? Sehat zohiron wa batinan. Makanya saya tulis di sini, solusi sehat lahir batin. Jadi jangan hanya fokus ngobatin perkara jasadnya saja. Dah jasad mah gimana dalamnya, jasad mah gimana hatinya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Jika segumpal daging itu baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging itu buruk, semuanya pun akan ikut buruk. Ya, semuanya akan ikut buruk. Makanya Pak, ayo jangan hanya fokus ngobatin perkara jasadnya. Yang paling penting adalah perkara batinnya. Karena ini adalah sumbernya. Jika ini baik, semuanya baik. Jika ini buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Ya, ayo teman-teman yang punya penyakit, apapun penyakitnya, apalagi yang sedang dibahas, penyakit yang ada di perut, khususnya asam lambung, bangkit. Ya, bangkit. Ingat, telur itu jika pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Telur itu jika pecahnya dari dalam, maka akan muncul kehidupan yang baru. Kunci sembuhmu bukan pada siapa-siapa. Kunci sembuhmu ada pada dirimu sendiri. Kamu yang bisa bangkit dengan keterpurukan ini.
Kamu yang bisa bangkit dengan rasa cemas dan was-was ini. Bukan orang lain. Maka jangan bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada obat. Yakinlah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Yakinlah, kerjakan. Bergantunglah kepada Allah. Kembalikan kepada sesuatunya kepada Allah. Sehingga apa? Tidak bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepada Allah. Mustahil engkau tidak ditolong. Mustahil. Maka lawan keraguan-raguan. Di mana datangnya ragu-ragu? Yaitu was-was. Dari mana was-was itu? Dari setan. Tuh teman-teman. Satu hal. Ketika teman-teman sudah berobat ke rumah sakit. Di rumah sakit nggak ada diagnosanya. Kemudian diarahkan ke psikiater. Ingat, jangan muncul prasangka buruk. Menganggap penyakitnya gara-gara gangguan goib. Menganggap penyakitnya gara-gara kiriman. Ingat, itulah tujuan setan. Supaya apa? Hati kita terus berpenyakit. Udah mas sakitnya nggak sembuh, ditambah lagi dengan prasangka buruk. Udah tambah belangsak hidupnya. Pasti. Udah mas sakit jasadnya nggak sembuh, ditambah lagi hatinya berprasangka buruk. Ingat, hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Maka jangan kotori hati. Ya, jangan sampai kotori hati kita dengan apa? Prasangka buruk kita. Jangan sampai kotori hati kita dengan prasangka buruk kita. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi. Ya. Bismillah ya teman-teman ya. Yakinlah. Sebaik-baik nasihat, sebaik-baik solusi, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik obat, Al-Quran dan Sunnah. Kunci kesembuhan dengan kita mendekat. Kunci kesembuhan adalah ridhonya Allah. Tugas kita saat ini bagaimana caranya kita menjemput ridho Allah. Maka ayo totalitaslah dalam mendekat. Bukan dengan kekhawatiran. Ya, ayo teman-teman yang punya anxiety psikosomatis bangkit. Jangan manja. Kenapa? Cenderung sifatnya manja. Ya. Cenderung sifatnya itu manja. Pengennya di ngertiin, pengennya diperhatikan. Ya. Selalu merasa sendiri. Merasa orang lain itu gak percaya dengan sakitnya. Yang merasakan tuh saya. Kalian gak tahu apa-apa. Coba sebentar aja kalian jadi saya. Begitu munculnya. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ayo pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, khususnya teman-teman yang punya anxiety psikosomatis, simak teman-teman. Telur itu jika pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Tapi jika telur itu pecahnya dari dalam, maka akan muncul kehidupan yang baru. Ya, muncul kehidupan yang baru. Begitu ya teman-teman ya. Muncul kehidupan yang baru. Bismillah. Semangat. Yang punya asam lambung, segera jemput kesembuhan dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Jemput sembuhmu dengan taat dan patuh kepada Allah dan kekasihnya. Jemput sembuhmu dengan puasa. Yakinlah, saya yakin pasti sembuh. Terus ketika sensasi itu datang, tiba-tiba perut perih dan lain sebagainya, ayo segera ingat tadi sumbernya rasa, sumbernya obat itu ada dalam garam, air laut. Air laut itu, ayo garam kasar itu, ambil 1-2 butir, diemut, jadikan permen. Langsung turun asam lambungnya. Ya. Kalau ada sensasi yang lagi nggak karuan di badan, lagi ada sensasi yang lagi nggak karuan di tubuh, berdebu. Saya mendapat
sejumlah informasi. Itu satu mana? Itu satu mana ya? Bismillah. Bismillah, kita lanjut ya teman-teman ya. Bismillah, kita lanjut lagi ya. Ya, di sini mendung teman-teman. Tadi sempat hujan, tapi bukan gara-gara hujan ya teman-teman. Ya, Bismillah, lancar ya teman-teman ya. Yuk, kita lanjut ya. Jika ada teman-teman yang tiba-tiba muncul tuh sensasi dari asam lambungnya, ayo teman-teman sediakan di rumah garam kasar, ya, garam krosok atau garam apa tuh namanya di tempat teman-teman mungkin beda ya. Atau sediakan pula garam Himalaya, ya, garam Himalaya. Nah, itu jadikan permen. Jadikan permen ketika lagi sensasinya lagi rasa, ambil garam 2-3 butir, taruh di mulut, jadikan permen, diemut. Ya. Diemut, ya, jadikan permen diemut. Nah, itu. Atau bisa juga teman-teman pakai air putih hangat, dikasih garam kasar. Berapa banyaknya? Sekira sini nih. Sejagung, ya, sekira sejagung. Terus diaduk di air putih yang hangat, diminum. Nah, itu asam lambungnya turun. Sensasi-sensasinya langsung berkurang. Nah, tapi tetap ya teman-teman ya, kunci daripada itu semua yaitu taubat dan puasa. Tuh. Ketika sensasinya datang, lawan dengan apa? Keluar rumah. Silaturahim ke tetangga, tapi jangan ngerumpi ya. Jangan gibah juga. Intinya keluar rumah supaya Pak ada nuansa baru. Nah, jangan takut kena angin, jangan takut kena matahari. Ya, karena energi negatif itu takut dengan cahaya matahari. Ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Garam kasar itu nggak bikin darah tinggi. Ya, garam kasar itu nggak bikin darah tinggi. Karena nggak mungkin sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah berdampak buruk pada diri kita, itu nggak mungkin. Rasulullah senantiasa mencontohkan sebelum makan, beliau selalu ngambil garam diemut tiap sebelum makan. Itu kan dicontohin sama Rasulullah. Nggak mungkin sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah berdampak buruk kepada umatnya, itu nggak mungkin. Tapi kalau garamnya garam halus, ya, garam yang sudah berpabrikan, ada kemungkinan. Itu ya teman-teman ya. Yuk, makanya beralih ke garam kasar. Garam kasar itu luar biasa manfaatnya. Luar biasa sekali. Ini suaranya aman gak teman-teman? Masih ada yang komentar katanya suaranya. Aman ya? Nah itu ya teman-teman ya, asam lambung itu seperti itu. Ya, penyebab asam lambung itu seperti itu. Ya, penyebab asam lambung termasuk usus buntu, kemudian batu empedu dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini jelas ya. Sekarang juga insya Allah videonya juga semakin jelas ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi
Pelan-pelan ya. Siapapun yang punya penyakit yang ada di perut, ayo berpuasa. Berpuasa. Ya, berpuasa. Jangan sampai takut puasa. Jika ada orang takut puasa, patut dipertanyakan. Karena pada hakikatnya manusia itu nggak takut puasa. Tapi jika ada orang yang takut dengan puasa, yang takut bukanlah dirinya, tapi yang takut adalah sesuatu yang ada dalam dirinya. Apa sesuatu yang ada dalam dirinya? Was-wasnya. Was-was itu dari mana? Dari setan. Siapa kendaraannya? Nafsu. Wadahnya nafsu? Korin. Tuh kembali lagi. Makanya kunci sembuhnya ada pada dirinya sendiri. Ya, ada pada dirinya sendiri. Puasa nggak ada batasan. Senin Kemis dijalanin terus, silakan. Silakan. Ya puasa usahakan dari subuh sampai maghrib. Jangan ragu. Nah, misal contoh nih. Contoh, mau puasa. Aduh, saya kuat nggak ya kalau puasa? Gimana ya kalau saya puasa? Nanti kalau di tengah-tengah nanti kambuh gimana? Lawan yang kayak gitu. Lawan. Itu was-was itu. Nanti bikin puasa kita jadi masalah. Tapi dengan kita yakin, bismillah. Saya puasa. Badan sehat. Saya kuat. Allah yang menguatkan. Maka puasa lancar. Silakan. Itu ya teman-teman ya. Nah, coba di sini teman-teman. Yuk yang sudah istiqomah dengan puasa kafarat, berbagi pengalaman nih dengan teman-teman yang mungkin masih baru. Nah, gimana rasanya setelah berkafarat? Puasa kafarat melahirkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, hidup jadi makin terarah, ya. Jiwa semakin tenang, jiwa semakin damai. Ya kan? Bahkan kecanduan dengan puasanya. Kecanduan nggak dengan puasanya? Biar teman-teman yang lain, mungkin di sini ada juga yang baru bergabung, biar ikut berkafarat ya. Apa ini? Biar ikut berkafarat. Bismillah ya. Makanya ayo siapapun yang ini segera berpuasa. Nanti saya kasih tahu ya puasa kafarat itu apa. Kita lanjut ya teman-teman ke bawah. Nah, itu kan banyak ya. Kecanduan. Nah, alhamdulillah berkurang sakit di badan. Alhamdulillah dengan kafarat sakit sembuh, jiwa tenang. Alhamdulillah. Nah, bismillah. Bayar kafarat, ngasih nasi, ngobrol dulu dari Jumat. Gak apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Ya kita lanjut ya. Tadi kita wilayah perut. Semakin paham ya. Nanti dibahas insya Allah jika waktunya cukup. Nanti dibahas untuk kafaratnya. Ya nanti dibahas. Sekarang kita lanjut. Setelah wilayah perut yaitu wilayah kemaluan. Nah wilayah kemaluan itu apa? Disebutnya wilayah Nabi Lut. Wilayah kemaluan itu disebutnya wilayah Nabi Lut. Ayo kita lihat, simak baik-baik kisah Nabi Lut yang ada di Al-Quran. Kisah Nabi Lut itu apa yang ada di Al-Quran? Yaitu kaum Sodom. Nah, tapi dibalik itu semua penyebabnya itu apa? Kecintaan berlebih. Ya, maka semua penyakit yang ada di wilayah kemaluan, penyakit yang ada di kemaluan itu apa? Satu, jika laki-laki, mungkin di situ ada mani encer, prostat, ejakulasi dini, lemah syahwat. Kemudian perempuan ada keputihan bau, keputihan apa? Gatel, ada miom, ada kista, ada head selalu sakit, head tidak lancar. Kemudian ada penebalan dinding rahim, keluar terus tuh darahnya. Nah, semua penyakit yang berawal atau berkaitan dengan kemaluan, itu penyakit yang dikarenakan karena apa? Kecintaan berlebih. Ya, kecintaan berlebih. Itu penyebab penyakitnya. Kecintaan berlebih itu apa? Kecintaan berlebih kepada pasangan, kecintaan berlebih kepada anak, kecintaan berlebih kepada harta benda. Itu penyebabnya. Nah, itu penyebabnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang yaitu solusinya gimana nih bagi teman-teman yang ada penyakit-penyakit di wilayah itu? Nah, salah satunya dengan terapi duduk. Terapi duduk insya Allah nanti kalau waktunya cukup ya, saya tutorialkan terapi duduknya.
Begitu ya teman-teman ya. Bismillah. Kita lanjut lagi ya teman-teman, yaitu wilayah kaki. Wilayah kaki itu disebutnya wilayah akhirat. Wilayah kaki disebutnya wilayah akhirat. Nah, wilayah kaki disebutnya wilayah akhirat. Kaki itu ada dua, kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Sebelah kanan disebutnya hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Ya teman-teman ya. Nah, sumber penyebab penyakit kaki, satu, karena langkah kakinya jarang dipakai untuk perkara kebaikan. Jarang dipakai untuk perkara ibadah. Makanya solusinya apa? Semua penyakit kaki, ayo rajin-rajinlah yang laki-laki berjamaah ke masjid. Kemudian perempuan, ayo rajin-rajinlah ke majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Ayo sering aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, itu bisa membantu mengobati penyakit-penyakit yang ada di kaki. Itu ya teman-teman. Jika yang sakitnya kaki sebelah kanan, apapun penyakitnya, intinya kaki yang sakit sebelah kanan, itu penyebabnya gara-garanya apa? Satu, adanya perkara silaturahim yang rusak. Coba perbaiki silaturahimnya dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Entah itu orang tua, entah itu mertua, mantan, saudara, keluarga, tetangga. Ayo perbaiki silaturahimnya. Itu bisa menjadi wasilah untuk sembuh penyakit yang ada di kaki. Atau mungkin kakinya pernah dipakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Melukai, menyakiti, menyiksa makhluk-makhluk Allah. Itu juga bisa menjadi penyebabnya. Kemudian sebelah kiri itu disebutnya hablum minallah. Sakit yang dikarenakan karena hubungannya dengan Allah. Boleh jadi ada perjalanan hidup. Di situ ada unsur kemusyrikan, ada hal-hal kemusyrikan, ada kemunafikan, ada kemaksiatan, ada kezoliman, dan ada dosa perkara riba. Itu, ayo teman-teman yang punya sakit-sakit baik yang ada di kaki kanan, kaki kiri, perbaiki perkara itunya tadi. Mohon ampun kepada Allah, itulah yang menjadi wasilah untuk sembuhnya. Yang penting penyebab utamanya dulu diperbaiki. Kalau penyebab utamanya sudah diperbaiki, kita minta ridho oleh Allah, minta ridho Allah untuk diberikan kemudahan untuk sembuh. Sembuh itu bagi Allah mudah, gak ada yang sulit. Gak ada yang mustahil. Makanya apa? Jemput kemustahilan dengan tawakal. Jemput kemustahilan dengan tawakal. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ya tadi wilayah depan ya teman-teman ya. Sekarang wilayah belakang. Bismillah, pelan-pelan. Semoga bisa semua. Wilayah belakang. Wilayah belakang itu ada 3 wilayah. Wilayah belakang itu ada 3 wilayah, yaitu wilayah kewalian disebutnya. Di situ ada wilayah sidikin, wilayah suhada, dan wilayah solihin. Ya, wilayah sidikin itu dari mana? Dari puncak kepala. Puncak kepala itu loh, unyeng-unyeng. Apa tuh namanya di tempat teman-teman? Itu yang muter-muter di sini nih, bentuknya, yang rambutnya muter. Uyeng-uyengan ya namanya ya kalau di sini mah. Nah, dari uyeng-uyeng ini, unyeng-unyeng, sampai ke belikat. Nah, sampai ke belikat. Belikat itu yang apa sih bentuknya kayak cantongan itu teman-teman. Itu bahasa Indonesianya apa kurang paham saya. Nah, intinya penyakit dari puncak kepala sampai ke belikat. Bukan ubun-ubun. Kalau ubun-ubun kan di depan. Kalau ini di belakang. Yang bentuk rambutnya itu muter. Tuh. Kan kadang kalau puterannya 2 katanya anaknya bandel, anaknya rewel gitu. Bukan ubun-ubun. Intinya itu ya, dari puncak kepala sampai ke belikat. Nah, itu penyebabnya apa? 1, kekhawatiran berlebih perkara dunia. Memikirkan berlebih perkara dunia. Perkara dunia itu apa? Bisa perkara rizki, bisa perkara anak, bisa perkara pasangan, bisa perkara orang tua, bisa juga perkara cicilan. Itu teman-teman. Jadi yang bikin wilayah sini sakit nih. Leher suka berat, kaku, sakit kepala bagian belakang, pundak berat, kaku-kaku sakit. Itu penyebab utamanya gara-garanya Pak, banyak pikiran. Pikiran apa? Perkara dunia, kekhawatiran, kecemasan, perkara dunia. Khawatir besok rezeki dari mana, khawatir besok cicilannya gimana, khawatir pikiran besok bayaran sekolah gimana. Nah, itu akhirnya jadi penyakit. Kepikiran perkara pekerjaan dan lain sebagainya, itu jadi penyakit di sini nih.
Apalagi itu kalau laki-laki ya teman-teman ya. Kalau perempuan sama nggak? Sama. Cuma aplikasinya yang beda. Kekhawatiran perkara dunia, khawatir hari esok, khawatir akan rizki, khawatir akan uang, akan cicilan, akan bayaran sekolah dan lain sebagainya. Tapi khawatirnya diaplikasikan ngomel-ngomel kepada suami, itu penyebabnya. Ya, coba teman-teman yang suka ngomel-ngomel ke suami, khususnya ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel ke suami, ngomel-ngomel dikarenakan gara-gara kekhawatiran perkara dunia, khawatir rizki, cicilan dan lain sebagainya. Sering diomel-omel suaminya. Apa kabar pundaknya? Masih aman? Atau sering pegel-pegel, sering sakit-sakit? Ada nggak di sini yang suka pegel-pegel pundaknya? Ini nih, pegel pundaknya, pegel lehernya, pusing bagian belakangnya. Nah, coba suka ngomel-ngomel nggak ke suami? Ngomel-ngomel gara-gara perkara khawatir akan rizki. Tuh, itu penyebabnya ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak pikiran, maka potensi besar akan semakin sakit wilayah leher. Bagaimana tidak, coba pikiran itu kan menegangkan saraf, otomatis ototnya pada kaku. Orang-orang yang banyak pikiran. Ya kalau yang belum punya suami ya karena banyak pikiran itu, kekhawatiran, banyak pikiran intinya. Tuh ya teman-teman ya. Itu penyebab penyakit yang di wilayah sidikin, yaitu pikiran. Kemudian tuh ya, jangan disalahin bantalnya. Ada bantal mah nggak salah, yang salah mah kitanya. Yang salah mah kitanya. Bantal mah nggak salah. Tapi bantal bisa jadi obat teman-teman. Bantalnya dijemur. Tuh, makanya rutin bantal tuh dijemur biar di situ ada air liur setan yang pergi. Ya makanya ayo teman-teman yang masih, khususnya ibu-ibu, siapapun lah yang punya penyakit-penyakit di leher, sering-sering saling minta maaf. Ya, sering-sering saling minta maaf. Nah nanti enak tuh. Nah solusinya gimana? Solusinya, satu, bekam. Kedua, kurangi tuh pikiran-pikirannya, kurangi. Beban pikiran itu dikurangi. Makanya saya sering menyampaikan, masalah itu jangan taruh di kepala. Nggak akan kuat, nggak akan muat. Masalah jangan taruh di pundak, berat bebannya. Tapi masalah itu letakkan di kaki. Kenapa di kaki? Sebagai pijakan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Tuh. Ya, jangan taruh di kepala, berat. Taruhlah di kaki. Sebagai pijakan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman dengan perbaiki itu, pikiran-pikirannya mulai dikurangi. Terus, ikhtiarkan. Dengan cara apa? Berbekam. Karena bekam itu manfaatnya bagus sekali ya teman-teman. Apalagi yang punya penyakit-penyakit sakit kepala. Itu berbekam teman-teman. Nah nanti sakit kepala itu bisa sembuh dengan berbekam. Bisa langsung sembuh. Tapi ada satu penyakit pusing yang sulit sembuh. Ada penyakit pusing yang sulit sembuh. Pusing mikir cicilan. Nah itu bikin sulit sembuh itu. Itu sembuhnya memang harus dibayar soalnya. Ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut lagi. Di wilayah pinggang. Wilayah pinggang itu dari belikat sampai ke pinggul. Ya, dari belikat sampai ke pinggul. Nah, belikat sampai ke pinggul itu disebutnya wilayah pinggang. Disebutnya wilayah suhada. Wilayah suhada. Suhada itu apa? Pejuang. Ingat, bekerjanya kita berjuang. Berikhtiarnya kita berjuang. Menuntut ilmunya kita berjuang. Kemudian dalam melayani keluarga itu pun berjuang. Menjemput rizki untuk keluarga itu juga berjuang. Nah, tapi jika saking semangatnya kita berjuang sampai melalaikan akhirat kita, itu akan menjadi penyakit yang ada di pinggang. Salah satunya saraf kejepit. Ya, salah satunya saraf kejepit. Itu ya teman-teman ya.
Terus ada satu lagi, yang namanya pejuang, itu berjuangnya harus ikhlas, harus semangat, harus lillah. Lalu apa kabar jika berjuangnya nggak ikhlas, nggak semangat? Nah, itu akan muncul penyakit-penyakit yang di pinggang. Salah satunya sakit pinggang. Makanya, yuk, siapapun bekerjalah dengan sepenuh hati, bekerjalah karena Allah, supaya apa? Bekerjanya kita itu enak, nggak menjadikan penyakit. Coba ketika ibu-ibu nyuci piring, nyapu, sambil ngomel-ngomel, sambil ngedumel. Coba, apa kabar pinggangnya? Masih aman? Atau sering sakit-sakitan? Tuh. Coba yang nyuci piring suka ngomel-ngomel, nyapunya suka ngomel-ngomel, beberesnya, bebenahnya suka ngedumel, bekerjanya suka ngedumel, nggak lillah bekerjanya. Coba apa kabar pinggangnya? Apakah masih aman? Ya, karena penyebab penyakit pinggang karena kurang lilahnya kita saat bekerja. Kurang lilahnya kita saat melakukan aktivitas. Tuh, itu penyebab penyakit pinggang. Itu karena kurang lilah. Ya. Piring berantakan, ngedumel. Nyapu bolak-balik, ngedumel. Akhirnya muncul penyakit-penyakit yang di pinggang. Siap. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Terus solusinya apa untuk penyakit pinggang? Ayo belajar lillah saat beraktivitas. Belajar lillah saat bekerja. Terus perbanyak minum air putih. Lalu lakukan terapi bekam dan terapi Nabi Ayub. Nah, nanti kalau cukup waktunya dibahas juga tuh terapi Nabi Ayub. Kalau cukup waktunya ya. Tapi ini udah jam 8:30 ya teman-teman ya. Ya, udah jam 8:30. Ya, kita lanjut satu lagi ya. Satu wilayah lagi disebutnya wilayah solihin. Wilayah solihin itu apa? Wilayah pinggul ke bawah. Semua penyakit dari pinggul ke bawah, entah itu tulang ekor, ambeien, wasi, dan lain sebagainya. Itu wilayahnya solihin. Solihin adalah orang soleh, orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, adanya penyakit di wilayah itu karena kurangnya amal baik. Gitu ya teman-teman. Kurangnya kebaikan, kurangnya amal baik. Nah, lalu gimana? Kalau penyakit itu beradanya di darah, sedangkan darah ini kan berada di semua organ tubuh, berada di semua wilayah. Nah, ingat, darah disebut sifat, darah disebut ruh. Ya, darah disebut sifat, darah disebut ruh. Darah itu unik, tinggi jadi penyakit, rendah jadi penyakit, encer jadi penyakit, kental juga jadi penyakit. Maka darah itu harus mizan, darah itu harus seimbang. Yang bisa menyeimbangkan itu apa? Menyeimbangkan darah, yaitu jantung. Karena yang memompa darah itu jantung. Jantung disebutnya apa? Kolbu. Kolbu disebutnya apa? Hati. Nah, jadi semua penyakit yang berkaitan dengan darah itu karena adanya sifat yang bermasalah. Ya, karena adanya sifat yang bermasalah. Ingat, darah juga disebut ruh. Itulah kenapa ketika kita meninggal, dicabut ruhnya, darahnya pun ikut menghilang. Nah, tapi jika kebaikan yang sering kita lakukan, maka itu akan menjadikan darah-darah baik. Sehingga ketika dicabut ruhnya oleh Allah, darahnya bersih. Tapi ketika ada sifat-sifat buruk kita yang sering kita lakukan, kemudian menjadikan dosa menetap dalam darah, ruh itu dicabut, darah kotornya akan tersisa. Itulah yang menjadikan belatung-belatung saat dimakamkan. Ya. Jadi bekam itu gini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum yakin dengan bekam, ini satu dampak dari bekam hanya sehat, itu aja. Ingat sabda Rasulullah, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Hijamah itu apa? Bekam. Yakinlah dengan sabda Rasulullah. Gak mungkin Rasulullah itu menyarankan sesuatu yang buruk, gak mungkin. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya menterapi orang-orang sakit dengan terapi-terapi bekam, gak ada satupun yang menjadikan sakit, tapi dampaknya justru menjadikan kebaikan. Ya, kita lanjut ya tentang darah. Darah disebut ruh, darah disebut sifat. Kental jadi penyakit, encer jadi penyakit, tinggi jadi penyakit, rendah jadi penyakit. Rendah juga jadi penyakit. Nah, penyebab penyakit darah tinggi, ya itu bukan gara-gara makanan, bukan. Terus jangan kebalik, dia mah wajar marah-marah, soalnya dia kena penyakit darah tinggi, bukan. Mbak Diana, sehat Mbak? Nah,
Jadi penyebab penyakit darah tinggi itu gara-gara adanya sifat emosional. Gampang marah-marah, itulah yang menjadikan darah tinggi. Coba gimana darahnya nggak tinggi? Orang kalau lagi marah, jantungnya bergejolak nggak? Wah, detak jantungnya nggak teratur. Sehingga apa? Memompa darahnya itu pun nggak beraturan. Sehingga terjadilah pressure darahnya, tekanan darahnya tinggi. Ya teman-teman. Nah terus ketika orang-orang coba ketika memiliki unek-unek, memiliki dendam, marah disimpan, wah jantungnya pun sama bergejolak. Nah saat bergejolak itu akhirnya apa? Menaikkan pressure darahnya. Tuh, jadi solusi daripada pengen penyakit hipertensi darah tingginya sembuh, perbaiki sifat marah-marahnya, egoisnya, dendamnya, menggerutunya, perbaiki. Kenapa? Bukti. Ketika kita lagi cek tensi darah, kalau kita sabar, tenang, normal nggak? Normal. Kalau kita sedih, turun nggak di alatnya? Turun. Tapi kalau kita marah, naik nggak? Naik. Tuh, itu dibuktikan dengan alat bisa. Makanya ayo siapapun yang pengen darah tingginya sembuh, perbaiki sifat dendamnya, perbaiki sifat egoisnya, perbaiki suka marah-marahnya. Tuh ya teman-teman ya. Kemudian penyakit darah rendah. Ingat, orang kalau terkena penyakit darah rendah, ya bawaannya lemas, dikit-dikit pusing, dikit-dikit sakit, dikit-dikit tumbang bahasanya ya. Itu penyebabnya apa? Ingat, lalu lemah, merasa putus asa, baperan. Orang yang punya penyakit darah rendah itu orang yang gampang tersinggung, orang yang baperan. Orang yang baperan. Maaf ya, di sini ada nggak yang punya penyakit darah rendah? Coba, gampang nangis nggak? Suka baperan nggak? Itu penyebab darah rendah. Karena baperan. Tuh, itu penyebab penyakit darah rendah. Jadi kalau pengen penyakit darah rendahnya sembuh, nggak usah minum daging, makan daging itu hanya syariatnya saja. Nah, tapi ayo jadikan diri kita pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, pribadi yang tingkatkan lagi tuh kesabarannya, jangan baperan. Nanti darah rendahnya sembuh. Terus penyakit gula, diabetes, ini kan berkaitan dengan gula juga kan. Nah, kemudian rematik, asam urat, kolesterol. Nah, ini kan berkaitan dengan darah. Ingat, penyebab penyakit gula itu bukan gara-gara makan gula kebanyakan. Bukan gara-gara makan nasi putih. Bukan. Bukan gara-gara itu, bukan. Penyebab penyakit gula itu, satu, adanya sifat. Nah, adanya sifat. Jangan berasangka buruk kepada nasi, jangan. Nasi mah nggak salah. Jangan prasangka buruk pula pada gula, jangan. Karena banyak orang makan nasi, banyak orang makan gula. Nggak semuanya kena penyakit diabetes. Ya, andaikan penyakit diabetes gara-gara nasi putih, apa kabar? Maaf, orang pekerja keras yang dimana makan untuk porsinya mungkin 2 kali, 3 kali lipatnya kita. Nasinya banyak. Apakah dia kena diabetes? Enggak. Tapi kenapa yang kena diabetes Anda, dan Anda? Kenapa? Berarti bukan gara-gara nasi, bukan gara-gara gula, tapi gara-gara sifatnya. Ingat, diabetes itu apa? Gula. Sifat manis yang jadi penyakit. Sifat manis yang jadi penyakit itu apa? Mudah berdusta, mudah berjanji, mudah berkata-kata yang PHP. Tuh. Itu orang-orang yang terkena penyakit gula. Makanya mohon maaf, rata-rata orang yang terkena penyakit gula, rata-rata pedagang, marketing, guru, politikus, orang yang di dunia entertain, pelawak-pelawak, itu rata-rata orang yang terkena penyakit gula itu orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Ucapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Tuh, orang yang suka PHP, suka ngerayu-ngerayu, tuh, itu orang-orang yang terkena penyakit gula. Itu ya teman-teman ya. Nah, termasuk asam urat, rematik itu sama kayak tadi ya.
Begitu. Jadi penyakit itu dia datangnya dari sifat kita sendiri. Nah, solusinya gimana? Satu, ingat, darah baik tidaknya itu tergantung sifat kita, tergantung perilaku kita, tergantung perbuatan kita. Darah stabil tidaknya, mizan tidaknya, ya itu tergantung kolbu kita, jantung kita memompanya. Maka ayo belajar zikrullah, Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Perbanyak hati kita untuk berzikir menyebut asma Allah. Karena ketika hati kita berzikir, setiap detak jantung kita berzikir, saat itu pula setiap darah yang terpompa oleh jantung itu mengalir darah-darah zikir. Itulah yang akan menjadi obat. Ya, menjadi obat. Sifat-sifat yang disebutkan tadi perbaiki dan tinggalkan. Lalu ikhtiarkan dengan cara apa? Berbekam. Ikhtiarkan dengan cara berbekam. Darah tinggi, darah rendah, gula darah, asam urat, rematik, kolesterol, berbekam. Karena bekam satu titik, namanya titik kahil, berada di tengkuk, bisa ngobatin 72 penyakit, kata Rasulullah. Ada satu titik lagi, bisa ngobatin 100 penyakit, kata Rasulullah. Pertanyaannya, jika Rasulullah yang mengambil statement, percaya atau tidak? Itu aja. Mungkin kalau saya yang ngomong, mungkin teman-teman gak percaya. Atau siapa yang ngomong mungkin gak percaya. Tapi ini Rasulullah. Semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Hijamah adalah berbekam. Jika Rasulullah yang sudah berstatement, percaya atau tidak. Itu ya teman-teman ya. Makanya yuk ikhtiarkan dengan seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai dipahami ilmu-ilmunya. Semoga berkah, manfaat untuk teman-teman semua. Berkah, manfaat untuk teman-teman semua setiap ilmu-ilmunya. Itu ya teman-teman ya. Oh ya, tadi tentang puasa kafarot. Bagi teman-teman yang belum paham tentang puasa kafarot, mohon silakan dibuka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Ya, Al-Ma'idah 89. Dibuka dulu Al-Qur'annya supaya teman-teman paham. Karena tujuan daripada kafarot itu untuk menggugurkan dosa janji dan dosa sumpah. Kita hidup sudah dipenuhi dengan janji dan sumpah. Ya, detailnya seperti apa insya Allah besok dibahas ya. Di live besok. Makanya teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang kafarot, dipelajari dulu, dibuka dulu Al-Qur'annya. Ya, dibuka dulu Al-Qur'annya. Ya, dibuka dulu Al-Qur'annya. Buka Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 89, itulah perintah tentang kafarot. Cara untuk menggugurkannya seperti apa sudah dijelaskan di situ ya teman-teman ya. Tuh. Ya tadi ada satu lagi ya yang belum dibahas terkait tentang darah, yaitu tentang gatal. Nah, gatal itu kan ada dua, gatal di luar kulit dan gatal di dalam kulit. Gatal juga setiap posisi tempat gatalnya di mana itu kan tergantung dari kesalahannya. Tapi pada intinya gatal juga ada alergi seafood dan lain sebagainya. Nah, tapi pada intinya ya, penyebab penyakit gatal itu gara-garanya apa? Kita lihat binatang yang suka garuk-garuk, binatang yang suka gatal itu binatang apa? Monyet. Ya, kera itu binatang yang suka garuk-garuk, yang suka gatal-gatal. Nah, coba kita lihat sifat daripada kera itu apa? Serakah. Itu sifatnya, serakah. Ya, jadi penyebab gatal-gatal itu karena adanya sifat serakah. Rakus. Betul. Tangan kanan makan dengan sendok, tangan kiri pegang kerupuk. Nah, itu juga bisa tuh jadi gatal. Sederhana padahal ya. Makan kanan dengan sendok, tangan kiri dengan kerupuk. Nah, megang nih, itu bisa jadi gatal loh teman-teman. Bukan makanannya, tapi kitanya, sifat kita yang serakah itu penyebabnya. Itu ya teman-teman ya, penyebabnya itu. Jadi gara-gara sifat itu. Itu kalau gatal.
Terus apalagi tadi? Apalagi sih tadi yang belum dibahas? Udah semua kan ya? Udah semua ya? Tuh. Nah, solusinya gimana bagi yang gatel? Satu, jika Anda perempuan, ya, jika Anda perempuan punya penyakit gatel, jika Anda perempuan punya penyakit gatel, ada satu hal keistimewaan daripada hijab. Ya, hijab itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Nah, aurat itu ketika kita istiqomah menjaga menutup aurat, di situ akan muncul keringat. Keringatnya orang yang menutup hijab karena Allah, keringatnya bisa menjadi obat penyakit gatalnya. Ya, keringatnya bisa menjadi obat untuk penyakit gatalnya. Bagi teman-teman yang punya penyakit gatal di tubuh, ayo belajar istiqomah untuk menutup aurat. Meskipun panas, meskipun sumuk, yakinlah keringatnya bisa menjadi obat untuk gatal-gatalnya. Jika tidak percaya, silakan dipraktekkan. Berusaha untuk senantiasa menjaga dan menutup aurat. Meskipun dalam keadaan panas, sumuk, dan lain sebagainya, keringatnya bisa menjadi obat untuk penyakit gatalnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, tadi kan gatal ada dua, gatal di luar kulit, gatal di dalam kulit. Nah, tapi secara sifat itu sama. Nah, gatal di luar kulit itu kenapa? Kurangnya kita dalam menjaga kebersihan. Gatal di dalam kulit karena adanya sifat kayak tadi. Itu ya teman-teman ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Bismillah ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini sudah hampir jam 9 ya teman-teman ya. Ya, satu terapi ya bagi teman-teman. Saya ajarkan terapi duduk, tapi sekali aja ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum dibalas, belum dijawab, simak lagi besok ya. Karena nanti jam 9 saya izin mau istirahat dulu teman-teman. Ya, ini terapi duduk ya bagi teman-teman yang punya penyakit di wilayah kemaluan, ambeien, wasir, laki-laki, perempuan sama, kista, apapun itu, miom atau keputihan dan lain sebagainya. Ayo lakukan terapi duduk ya dengan cara seperti ini ya. Alhamdulillah banyak juga yang sudah testimoni dengan mengikuti terapi ini, banyak yang sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Satukan kedua telapak kakinya, ibu jari ketemu ibu jari, tumit ketemu tumit. Kalau sudah seperti ini, lalu tempelkan kepada pangkal paha. Ya, tempelkan ke pangkal paha. Kalau sudah ditempelkan, tekuk tangannya. Kayak gini boleh, bebas. Yang penting ditekuk. Kemudian arahkan janggut atau dagu, ini nempel ke dada. Ya, tempelin ke dada. Bismillahi Allahu Akbar, diangkat. Nah, Bismillahi Allahu Akbar, diangkat. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu ya teman-teman ya. Cukup gerakan seperti itu 3 kali angkatan saja, itu bisa membantu untuk terapi ambeien, wasir, keputihan, miom, kista, lemah syahwat, dan lain sebagainya. Yang wilayah-wilayah itu ya. Pokon, tabarakallah. Ya, yang belum bisa itu dikarenakan karena otot pahanya masih kaku. Nah, insya Allah nanti kalau udah lemas, insya Allah mudah. Insya Allah kokon, tabarakallah, Mbak Dina, semuanya terima kasih banyak ya. Puasa kafarat ada batasan. Puasa kafarat itu puasa yang dikerjakan 3 hari berturut-turut tanpa putus. Berapa kali puasanya? Bebas. Seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, bebas. Ya, tangannya di sini kayak gini ya, kayak orang sedekap sholat. Bisa.
Apalagi terapi Nabi Ayub. Besok ya, insya Allah besok dicontohin untuk terapi Nabi Ayubnya ya. Besok untuk terapi Nabi Ayubnya dicontohin ya teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Udah jam 8.45 ya. Mohon maaf karena saya izin mau istirahat dulu sebentar ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah. Terapi duduknya tadi silakan dipraktekkan. Insya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Salah satunya bagi teman-teman yang mungkin punya permasalahan nyeri saat head, kemudian head tidak lancar, ada miom, ada kista, penebalan dinding rahim, kemudian ada keputihan, bau, gatal, ada juga yang ejakulasi dini, mani encer, lemah syahwat, prostat, hernia, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan terapi seperti tadi, insya Allah menjadi wasilah untuk sembuh. Ya, sederhana. Makanya Pak, sembuh itu sebetulnya sederhana. Kalau kita udah paham. Yang penting tugas kita saat ini cari penyebabnya, jangan cari obatnya, cari dulu penyebabnya. Itu ya teman-teman ya. Bismillah. Amin, amin, amin. Amin. Ya, begitupun untuk doa ya teman-teman. Mohon maaf, doa sebagaimana doa penutup saat live itu insya Allah besok ya. Kita tutup aja hari ini dengan sama-sama kita bacakan Kifaratul Majlis. Kita mohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Boleh jadi adanya ucapan, adanya tulisan, adanya perbuatan kita selama majelis pagi ini berlangsung, ada hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Mari sama-sama kita bacakan Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas setiap pertolonganmu, setiap bimbinganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap ilmu yang Engkau turunkan malam hari ini, yang disampaikan pagi hari ini, menjadikan ilmu yang terbaik untuk diri kami ya Allah. Ilmu yang bisa membimbing kami, yang merubah diri kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat, pribadi yang manfaat. Jadikan pula setiap ilmu yang kami pelajari pagi hari ini ya Allah, ilmu yang menjadi cahaya, menjadi amal, bekal untuk kami. Cahaya ya Allah, penerang jalan kami menuju pulang kepadamu. Amal sebaik-baik bekal kami untuk berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan pula setiap ilmu yang kami pelajari pagi hari ini ya Allah, ilmu yang senantiasa Engkau masukkan ke dalam hati kami, menjadi sifat dalam diri kami, menjadi kebaikan-kebaikan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Rabb yang maha baik. Engkau pula yang menciptakan yang baik. Engkau pula yang menitipkan kebaikan kepada orang-orang baik, yang membantu melancarkan dakwah kami, mensupport dakwah kami, baik dengan tap-tapnya, baik dengan share-nya, baik support dengan gift-nya. Kami memohon ya Allah, Engkau lah Rabb yang maha baik. Balaslah setiap kebaikannya dengan Kau limpahkan kebaikan, keberkahan untuk kehidupan penghidupannya ya Allah. Jadikan setiap kebaikannya Engkau catat sebagai jariahnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kami mohon ya Allah, yang Kau hadirkan, yang Kau kumpulkan, jika ada yang sakit, kami mohon jadikan doa ini menjadi asbab kesembuhan. Engkau sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Yang Kau hadirkan saat ini sedang memiliki masalah, kesulitan. Jadikan doa ini ya Allah, kemudahan dari setiap kesulitannya, kelapangan dari setiap kesempitannya, kebahagiaan dari setiap kesedihannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Perkenankanlah doa-doa kami. Engkaulah tujuan kami, ridhomu adalah harapan kami, cintamu adalah dambaan kami. Ilahi anta maksudi, wa ridhoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Rabbana ya Allah,
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah bergabung, yang sudah mensupport pula dakwah kami. Allah Rabb yang Maha Baik yang akan membalas setiap kebaikan teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Yuk, untuk mempererat silaturahim kita, menguatkan silaturahim kita absen dulu ya teman-teman ya. Ini dari mana saja yang sudah hadir teman-teman. Masya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin. Amin ya Allah, amin. Bojong, Kelapa Nunggal Bogor, Bandung, Indramayu, Makassar, Bengkulu, Aceh, Jakarta, Medan, Kebumen, Ngawi, Palembang, Padang, Lampung, Papua, Jawa Barat, Bojonegoro, Malaysia, Taiwan, Sumbawa, Madinah, Cibitung, Karawang, Kendari, hadir Bekasi, Batam, Taiwan, Pekanbaru, dari Kediri, Masya Allah, Kalteng, Bandung, Jambi, Banjarmasin, Wonogiri, Kediri, Palangkaraya, Pati, Kaltim, Bekasi, Masya Allah. Salam kenal Medan, Masya Allah. Singapura, Bojong Baru, Bogor, Masya Allah. Purbalingga, Talib, Johor, Masya Allah. Balikpapan, Cilengsi, Cibodas, Tangerang, Madura, Padang, Banyuwangi, Cibitung, Kota Bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga hari ini hari yang berkah untuk kita semua, hari di mana Allah ampuni dosa-dosa kita, hari di mana Allah ciptakan amal-amal yang baik untuk kita, hari di mana Allah bukakan pintu-pintu pertolongan untuk kita, pintu kesembuhan, pintu keberkahan, pintu rahmatnya untuk kita semua. Semoga setiap ilmu yang disampaikan bisa menjadi obat untuk hati kita, bisa menjadi pelembut hati yang keras, hati yang senantiasa dipenuhi kecintaan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Rasulullah. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak, berkah barokah untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oma, terima kasih. Alhamdulillah.